Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Abdullah Misandi Arti dengan NIM 471220002 dari semester 2G ingin memberikan video materi tentang kewajiban dan hak warga negara dengan subbab kewarganegaraan dan perwanegaraan. Berikut videonya, selamat menikmati. Ya, kewajiban dan hak warga negara. Subbab kewarganegaraan dan pewarganegaraan. Negara dan penduduk. Negara, apa sih itu negara? Indonesia itu adalah negara juga. Jadi, negara adalah suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah atau teritorial tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang ada di wilayahnya. Salah satu syarat berdirinya sebuah negara adalah penduduk. Dan penduduk merupakan orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu dan penduduk yang memiliki status kewarganegaraan dari suatu negara disebut warga negara. Warga negara, kewarganegaraan, dan pewarganegaraan. Dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan tahun 2020 karya Rosmawati dan Hasnal Mulkan. Warga negara adalah orang-orang yang memiliki kedudukan resmi sebagai anggota suatu negara. Sebagai anggota dari negara, maka warga negara mempunyai hubungan ikatan dengan negara. Selain itu, warga negara juga memiliki hak dan kewajibannya terhadap negara. Ya, di negara kita ini, negara Indonesia, aturan tentang warga negara tercantum dalam pasal 26 UU TNRI tahun 1945 yang berbunyi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Ya. Kewarganegaraan dan pewarganegaraan di Indonesia telah diatur dalam salah satu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara, sedangkan perwarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Penentuan kewarganegaraan. Penentuan status kewarganegaraan dipetakan menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan kelahiran dan berdasarkan perkawinan. Berdasarkan kelahiran. Nah, dalam berdasarkan kelahiran juga dibagi menjadi dua, yaitu asas ius soli dan asas ius sanguinis. Untuk asas ius soli adalah asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan ditentukan berdasarkan tempat di mana orang tersebut dilahirkan. Jadi, contoh, ada seorang bayi yang lahir di Indonesia, maka apabila ia menganut asas ius soli, maka bayi tersebut adalah warga negara Indonesia. Namun, apabila bayi tersebut lahir di negara lain, contohnya seperti Malaysia, maka ia adalah warga negara Malaysia. Ya, yang kedua, asas ius sanguinis adalah asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan dari orang tersebut. Jadi, mau dimanapun bayi lahir, mau baik di Indonesia ataupun Malaysia, apabila dari orang tuanya yaitu warga negara Indonesia ataupun Malaysia, maka ia mengikuti warga negara dari orang tuanya. Ya, selanjutnya, berdasarkan perkawinan. Penentuan kewarganegaraan berdasarkan perkawinan yaitu ada dibagi menjadi dua juga, yaitu asas persamaan hukum dan asas persamaan derajat.
Dalam asas persamaan hukum mengacu bahwa apabila ada suatu pasangan suami dan istri yang tidak bisa terpecah sebagai inti dari masyarakat, maka suami dan istri ini harus satu halnya status dalam hukum, yaitu kewarganegaraannya. Jadi suami dan istri ini harus sama dan satu warga negaranya. Dan untuk asas persamaan derajat, yang kedua asas persamaan derajat. Jadi perkawinan ini tidak menimbulkan perubahan atau warga negara dari suatu pasangan. Jadi suami dan istri bebas memiliki hak untuk bebas menentukan status kewarganegaraannya sendiri. Tata cara pewarganegaraan. Ada 3 cara dalam perwarganegaraan, yaitu yang pertama melalui permohonan. Orang asing dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia dengan catatan bahwa pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Yang kedua, melalui pernyataan, yaitu warga negara asing yang menikah secara sah dengan warga negara Indonesia bisa mendapat kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara Indonesia di hadapan pejabat berwenang. Yang ketiga, melalui pemberian kewarganegaraan. Orang asing yang telah berjasa kepada Indonesia bisa diberi kewarganegaraan Republik Indonesia. Ini ada contoh ya, bahwa salah satu warga negara Indonesia mendapatkan penghargaan dalam negara Jepang. Nah, orang tersebut bisa saja mungkin berwarga negara Jepang karena telah memberikan jasanya kepada negara Jepang. Dan tiga cara itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 juga. Kehilangan kewarganegaraan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ada 9 hal yang membuat seseorang dapat kehilangan status WNI-nya. Yang diantaranya yaitu pertama, memperoleh kewarganegaraan dari negara lain atas kemauan sendiri. Yang kedua, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan negara lain. Yang ketiga, mengajukan permohonan. Jadi, seseorang mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia dan permohonan itu dikabulkan oleh Presiden, dikirim secara tertulis kepada Menteri Hukum dan HAM. Yang keempat, masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden ataupun tidak izin juga. Yang kelima, jika secara sukarela masuk dalam dinas negara asing dan mendapat jabatan tertentu. Yang keenam, menyatakan janji setia kepada negara asing. Yang ketujuh, turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk negara asing. Jadi untuk kita harus siap-siap saja, harus lebih waspada apabila ada pemilihan sesuatu dan mungkin itu bisa bersifat ketatanegaraan negara tersebut, mungkin kita bisa saja kehilangan kewarganegaraan kita. Yang kedelapan, memiliki paspor atau surat tanda kewarganegaraan lain. Yang kesembilan, tinggal di luar NKRI selama 5 tahun berturut-turut, bukan dalam rangka dinas negara ataupun dan tidak memberitahu kepada kedutaan besar atau konsulat jenderal bahwa dirinya tetap ingin menjadi WNI. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada kesalahan kata ataupun kata yang kurang berkenan yang telah saya lontarkan atau sampaikan, mohon dimaafkan.
Sekian dari kami, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.